Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam adalah selalu kita haturkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dikenalkan, saya nama Khairul Anam. Dan sebetulnya kemarin saya dihubungi oleh panitia, Ustaz, nanti malam Jumat mesti gitu. Dan sebetulnya saya terus terang kalau malam Jumat itu ada acara, tapi habis Isya ya. Ini karena terlanjur sudah diminta, ya sudah. Ditanya temanya apa? Pada malam ini kita akan membahas tema tentang membangun akidah yang kokoh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua di sini adalah manusia dan kita semua di sini dalam posisi hidup. Betul ya? Hidup. Nah, kenapa kita hidup? Ya karena kita ini masih bisa bergerak, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas. Itu menunjukkan kalau kita itu orang atau makhluk yang masih hidup. Nah, sebelum kita hidup juga banyak orang lain yang hidup. Ya, misalnya orang-orang yang hidup di abad 18 itu sudah hidup 200 tahun yang lalu. Dan saat ini di antara mereka itu ya sudah tidak hidup lagi, atau dengan bahasa lain sudah mati. Nah, kita saat ini ganti yang hidup. Dan mungkin dalam waktu yang tidak lama kita juga akan mati. Entah suka atau tidak suka, entah berani atau tidak berani. Betul? Ini kan tahun 2023. Nanti akan ada tahun, yaitu tahun 2123. Nanti akan ada tahun yang seperti itu, 2123. Nah, nanti pada tahun 2123 kira-kira umur kita berapa ya? Tambah 100. Jadi kalau kita saat ini umurnya 40 tahun, berarti waktu itu sudah 140 tahun. Insya Allah. Nah, kalau yang saat ini masih muda, masih kinyis-kinyis, umurnya 20 tahun, waktu itu sudah umur 120 tahun. Kalau masih hidup, yang cantik sudah tidak cantik lagi, yang gagah sudah tidak gagah lagi. Itu dengan catatan masih hidup. Tapi kemungkinan besar, kira-kira di tahun itu, kira-kira kita ini masih hidup atau sudah tidak hidup lagi? Nah, kemungkinan kita itu sudah mati. Mungkin lah ya. Dan kenapa kita bilang mungkin? Karena ini tentang ke depan yang kita tidak tahu. Jangankan 100 tahun yang akan datang, wong kita itu setahun yang akan datang aja kita tidak tahu. Jangankan setahun yang akan datang, sebulan yang akan datang kita tidak tahu. Jangankan sebulan yang akan datang, bahkan besok saja kita itu tidak tahu.
Ya jelas kita punya rencana ya. Oh besok saya mau ke sana, mau ke sini, saya mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu kan rencana kita. Tapi besok itu akan ada apa? Apakah kita masih hidup atau sudah mati? Kita itu tidak tahu. Tapi yang jelas, suka atau tidak suka, karena kita ini makhluk hidup, nanti kita pasti akan mati. Berani apa betul? Berani atau enggak? Siap atau enggak? Nah, siap atau tidak itu enggak peduli. Karena malaikat itu enggak pernah tanya kepada kita, Pak, udah siap mati belum? Enggak. Kalau udah saatnya ya idza jaa ajaluhum ya la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau saatnya datang tidak bisa diajukan meskipun hanya sesaat ataupun diundurkan. Sesaat itu apa? Sesaat itu adalah aqallu waqtin, waktu yang sangat singkat, kita tidak pernah tahu. Nah, karena kita itu pasti akan mati, entah yang masih hidup, entah yang sekarang ini gagah atau tidak, yang saat ini kaya atau tidak, yang saat ini maksiat atau tidak, pada akhirnya kita akan mati. Maka seberuntung-beruntungnya orang adalah yang menyiapkan kematiannya. Itu orang yang beruntung. Dia akan mati dan dia menyiapkan diri. Nah, siapa orang yang rugi? Orang yang rugi itu adalah orang yang pasti akan mati. Dia dikasih Allah waktu dan kesempatan untuk menyiapkan diri, tapi justru dia lupa. Akhirnya dia tidak menyiapkan diri, tapi justru terpesona dengan dunia, dengan segala keindahan dan penderitaan yang ada di dalamnya. Maka sebetulnya dunia ini dengan segala macam pernak-perniknya, entah ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, semua itu sebetulnya adalah ujian. Dan hidup ini itu sebenarnya mata rantai dari ujian. Yang menyenangkan ya ujian, yang menyedihkan ya ujian. Duitnya oke ya ujian, miskin ya ujian, sehat ya ujian, sakit ya ujian. Tapi kebanyakan orang itu kan tidak nganggap kalau ujian itu kalau apa? Kalau sakit. Nganggap ujian itu kalau nggak punya duit. Itu ujian, padahal Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kita itu diuji oleh Allah dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Dan kadang-kadang banyak orang itu justru lolos ketika diuji dengan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, tapi justru malah lolos kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan. Misalnya begini, orang diuji miskin, yang lolos banyak, yang tidak lolos ya ada, tapi lebih banyak yang lolos. Hanya orang kalau diuji miskin itu kan akhirnya ya karena nggak punya duit ya, akhirnya waktunya kosong. Kalau waktunya kosong akhirnya banyak ke masjid. Di masjid ada kerja bakti, ada bersih-bersih ya ikut. Kenapa? Karena waktunya kosong. Ya akhirnya miskin itu bagus. Meskipun juga ada orang yang miskin karena dia kesulitan makan, kesulitan memenuhi kebutuhannya, akhirnya menjual akidahnya. Ada, tapi lebih banyak yang lolos daripada yang gagal. Beda kalau orang duitnya banyak, itu justru lebih banyak yang gagal menjalani ujian. Makanya yang lolos ya banyak, udah kaya, punya mobil, punya rumah bagus, punya jabatan, rajin ke masjid. Ada nggak? Ya ada. Tapi yang lebih banyak, kalau sudah kaya, itu nggak punya waktu. Ke masjid nggak ada waktu, apalagi dakwah boro-boro ya. Kadang-kadang pulang aja masih pusing, masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Begitu pagi bekerja, malam masih pusing lagi, kerjanya belum selesai. Akhirnya apa? Nggak pernah ke masjid, nggak pernah dakwah, nggak pernah memperjuangkan Islam,
Bahkan kadang-kadang termasuk orang-orang yang ikut menista dan menindas Islam. Makanya banyak orang yang masih biasa-biasa aja ke masjid, tapi begitu dia duitnya udah banyak, tidurnya akhirnya banyak di hotel, jarang kumpul sama istrinya. Nah kalau udah nggak kumpul sama istrinya, tidurnya di hotel dalam waktu yang lama, apa yang terjadi kira-kira? Ya terjadilah apa yang terjadi. Itu banyak. Makanya seperti anggota DPR itu atau yang lain ya, yang baik ya banyak, tapi yang gagal diuji Allah dengan ujian kekayaan itu ya sangat banyak. Makanya sebetulnya Bapak dan Ibu, hidup kita itu sebetulnya mata rantai dari ujian. Betul, mata rantai ujian. Misalnya begini, misalnya kalau kita masih SD, kita kan diuji oleh Allah. Yaitu dengan apa? Dengan SD itu, ya ada pelajaran, ada macam-macam. Kalau sudah SD pengennya apa? Masuk SMP. Di SMP ada ujian, ada pelajaran, ada bayar, ada macam-macam. Ketika SMP kita pengen apa? Pengen masuk SMA. SMA ada ujian, ada sekolah, ada bayar, ada ujian, ada sinau. Kalau SMA pengen apa? Kuliah. Begitu kuliah nanti juga sama, ada ujiannya, ada bayarnya, ada sinaunya, ada belajarnya. Kalau udah kuliah pengen apa? Pengen bekerja. Bekerja nanti ada ujiannya lagi. Harus begini, harus begitu, menjalankan ini, menjalankan itu. Begitu udah kerja, pengen apa lagi? Pengen nikah. Begitu nikah, ada ujiannya lagi. Yang istri mungkin suaminya kadang-kadang nggak seperti yang diharapkan. Yang suami istrinya nggak seperti yang diharapkan. Ada tantangan di situ. Nah begitu kita sudah punya istri, pengen apa? Pengen punya anak. Begitu kita punya anak, pengen apa? Pengen anaknya bisa kerja sekolah. Begitu anaknya sekolah SD, pengen apa? SMP. Begitu SMP pengen apa? Pengen SMA, pengen kuliah, pengen kerja. Begitu anaknya kerja, pengen apa? Anaknya nikah. Begitu anaknya nikah pengen apa? Anaknya cucu. Begitu punya cucu pengen apa? Pengen cucunya besar. Begitu cucunya besar pengen apa? Cucunya sekolah. Pengen cucunya kerja. Begitu cucunya udah kerja pengen apa? Ya itulah manusia, pengen terus. Nah di tengah-tengah keinginannya itulah kemudian malaikat datang untuk menjemput kita. Kenapa? Karena jadwal kita sudah habis. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani ya begitu, enggak berani ya begitu. Siap ya begitu, enggak siap ya begitu. Itulah kehidupan. Paham ya? Nah makanya sebetulnya hidup kita ini ujian. Nah apa definisi orang itu lulus ujian? Orang itu dikatakan bisa lulus ujian kalau dia itu masih tetap taat kepada Allah. Itulah orang yang lulus ujian. Diuji miskin, taat kepada Allah. Diuji kaya, taat kepada Allah. Diuji istrinya baik, taat kepada Allah. Diuji istrinya nggak baik, taat kepada Allah. Yang istri diuji suaminya baik, suami baik juga ujian loh Bu ya. Akhirnya begitu dia baik, kita jadi kalah-kalah misalnya. Kita berdosa kepada Allah. Karena kita merasa suami kita baik, karena nggak pernah marah. Akhirnya kalau kita disuruh kita nggak mau menjalani perintahnya. Dosa besar. Kita gagal diuji Allah dengan punya suami yang baik. Kemudian kita diuji dengan suami yang nggak baik, udah malas kerja, sukanya marah-marah, begitu punya duit pengen tambah lagi, gitu. Itu ujian. Dan banyak akhirnya ibu-ibu yang akhirnya nggak sabar. Saya itu kurang apa kepada Allah. Saya sholat rajin, puasa rajin, kalau malam sholat tahajud. Tapi kenapa Allah memberi saya suami yang seperti itu? Nah kita lupa bahwa itu sebetulnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jadi orang itu selalu dari ujian. Rakyat diuji dengan pemimpinnya, pemimpin diuji dengan rakyatnya. Paham ya? Istri diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya. Betul ya? Gitu. Teman diuji dengan temannya, semua itu ujian. Dan kapan orang itu lolos? Orang itu lolos kalau dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, pokoknya dia taat kepada Allah. Apa yang diperintah Allah dia kerjakan, apa yang dilarang Allah dia kerjakan, apapun kondisinya. Nah, itulah yang dinamakan orang yang sukses. Tapi suksesnya masih sukses sementara. Jadi orang di dunia ini sebetulnya itu ketika masih hidup itu belum ada yang sukses. Suksesnya itu masih sukses sementara. Kayak kita ini, alhamdulillah ya, hari ini kita ada di masjid. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan tidak banyak orang yang hari ini ada di masjid. Apalagi tholabul ilmi di masjid. Tholabul ilmi itu adalah amalan, sebuah amal yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kita ini sukses, alhamdulillah hari ini kita ada di masjid. Meskipun mungkin kita punya banyak masalah, mungkin kita punya pekerjaan yang belum selesai, mungkin kita ada banyak hal yang belum kita kerjakan, tapi kita di masjid ini kita sukses. Jadi orang yang kaya itu sebetulnya orang yang masih menjalani ujian. Makanya suksesnya itu masih sukses sementara. Nah, kapan orang itu betul-betul sukses? Orang yang betul-betul sukses itu adalah siapa? Orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah mengakhiri hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti sekarang, kita tuh masih menjalani ujian. Orang yang duitnya banyak, itu masih ujian itu. Makanya orang yang masih hidup, yang sukses tidak ada. Yang presiden yang masih menjalani ujian, yang menteri yang masih menjalani ujian, yang bupati yang menjalani ujian, yang wali kota yang menjalani ujian, yang direktur yang menjalani ujian, yang dosen yang menjalani ujian, yang karyawan yang menjalani ujian, yang tidak punya pekerjaan yang menjalani ujian. Semuanya menjalani ujian. Dan dia itu baru betul-betul sukses itu kapan? Ketika dia menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Makanya kita tuh jangan sombong kalau masih hidup ya. Kita beramal itu jangan disombongkan. Kenapa? Karena kita masih menjalani ujian. Nah, kapan kalau kita mau sombong? Kalau mau sombong tuh nanti kalau sudah sukses yang sebenarnya. Kapan? Kalau sudah mati dalam kondisi husnul khotimah. Silakan nanti sombong. Kalau sudah mati. Kalau sebelum mati, apa yang disombongkan? Kita saat ini misalnya kan ngaji di sini, kita jamaah di masjid. Bisa jadi besok kita sudah tidak di masjid, tidak jamaah, ya nggak? Makanya kita tuh jangan merendahkan orang yang di sana, jangan. Tapi kita tuh bersyukur kepada Allah, hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beribadah. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ini terus diberi kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, siapa orang cerdas? Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir jangka panjang. Semakin panjang orang berpikir, semakin cerdas dia. Betul ya? Kira-kira anak kecil sama orang tua itu cerdas mana? Mikirnya kalau ngambil keputusan itu benar mana? Ya orang tua ya. Kenapa orang tua lebih cerdas? Mikirnya lebih benar? Ya karena dia mikirnya sudah jangka panjang. Makanya kalau misalnya ada anak kecil lagi batuk,
Kalau seandainya dikasih es sama dikasih obat, kira-kira pilih mana? Kenapa pilih es? Seger, manis. Kalau obat? Pahit. Enak mana? Obat sama es? Ya enak es. Makanya anak kecil pasti pilih es. Tapi orang tua tahu ini kalau nggak minum obat nggak sembuh-sembuh, apalagi minum es, akhirnya tambah parah. Maka orang tua yang sayang kepada anaknya, meskipun anaknya merengek, dia itu akan berusaha mempengaruhi anaknya atau merayu anaknya agar tidak minum es, tapi mau minum obat. Kalau perlu, Inan, kita belum minum obat, kok tak kayak duit 10.000. Benar. Nah, mungkin anak-anak zaman sekarang ya belum mungkin jadi 50.000 gitu ya. Mungkin kita orang tua bisa apa-apa, tak kasih 50.000. Jadi kita itu lebih suka kehilangan uang 50.000 tapi anak kita cepat sembuh. Kenapa? Karena orang tua itu mikirnya jangka panjang. Nah, sementara anak kecil mikirnya jangka pendek. Tapi orang tua itu juga ada yang mikirnya jangka pendek. Ada juga orang tua yang mikirnya jangka panjang. Bahkan kadang-kadang ketika anaknya baru 10 tahun, ada orang tua itu yang sudah memikirkan untuk membelikan rumah anaknya. Itu ada. Tapi juga ada orang tua yang ketika anaknya sekolah aja nggak pikir sama sekali, juga ada ya. Maka semakin pintar, dia semakin panjang mikirnya. Nah, orang yang paling pintar itu siapa? Orang yang paling pintar itu adalah orang yang mikirnya itu di atas 100 tahun. Tadi itu ya. Yaitu kita tuh mikir setelah kita itu nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena diri kita itu pengen macam-macam. Manusia itu pengen macam-macam. Betul. Tapi dia bisa kendalikan. Misalnya begini. Benar ya. Nah, itu contoh kehidupan ya. Banyak yang mengganggu, banyak distraktor. Tapi ini bagian dari ujian ya. Nah, kita kalau menghadapi ujian ya disyukuri saja ya. Syukur saja. Jadi bagaimana supaya lupa ya? Ya, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang itu kan pengen marah gitu, betul ya? Pengen marah itu wajar. Jadi kalau manusia itu normal kalau pengen marah. Tapi orang yang cerdas itu apa? Orang yang mampu mengendalikan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya marahnya itu dikendalikan. Oh ya, ngapain saya marah? Jadi dia mampu mengendalikan dirinya. Kadang-kadang begini. Misalnya bapak-bapak, kira-kira kalau lihat wanita cantik, suka nggak? Umumnya suka ya, orang normal ya. Kalau kecuali orang nggak normal. Kalau orang normal itu suka lagi wanita yang cantik. Seperti ibu-ibu misalnya, suka nggak lihat tas yang bagus? Ya suka sekali ya. Apalagi tas yang mereknya ada branded, ada Hermes atau ada apa, saya nggak tahu namanya ada apa ya. Suka. Kenapa suka? Karena manusia itu memang diberikan Allah yujina linnas hubbus syahawat. Jadi manusia itu oleh Allah diberi hiasan suka dengan syahwat, suka dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu normal, itu manusiawi. Semua orang di dunia juga begitu. Tetapi orang yang cerdas siapa? Adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Begitu ada wanita cantik lewat di depannya, dia mengendalikan pandangannya. Oh iya, dia cantik, tapi Allah mengharamkan saya untuk melihat dia. Begitu ada kesempatan korupsi, kira-kira suka duit gak?
Kalau ada orang bilang gak suka duit itu pasti berbohong. Tapi dia ustaz kok. Ustaz juga manusia suka duit ya. Tapi dia kiai kok sama. Mau ustaz, mau kiai, mau syekh, selama dia manusia itu ya suka duit. Suka, gak ada yang gak suka, suka. Nah siapa orang yang cerdas itu? Orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi begitu ada uang, ditawari uang yang haram, ya dia gak mau. Misalnya kiai nih, atau ustadz ya, ustadz nanti ya ustadz ya, kalau pas ceramah jangan bahas tentang riba ya. Nah ini dengan ada amplop sedikit nih, amplop coklat tebal, tebalnya segini. Nah cuma pesannya ustadz nanti kalau ceramah jangan bahas riba ya. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Itu ujian. Jadi hidup itu kan penuh ujian, tapi ujiannya orang itu beda-beda gitu. Nah, orang yang cerdas itu siapa? Nafsahu mengendalikan dirinya. Dia senang duit, tapi dia mikir, oh iya, tapi itu kan duit yang haram. Kalau saya ngambil itu, berarti saya masuk dalam kategori orang yang menjual ayat-ayatnya Allah dengan harga yang ishtara bi ayatillah samanan qalil. Akhirnya dia bilang, Pak, mohon apa? Ini duitnya jangan pegang saja. Saya sudah punya duit. Bukan saya kaya, tapi saya sudah punya. Ini duitnya Bapak pegang aja. Gitu. Tapi orang yang kayak gini, wah itu istimewa. Itulah orang yang cerdas. Orang yang mampu mengendalikan dirinya. Wa amila lima badal maut. Dan dia itu beramal untuk kehidupan setelah nanti itu mati. Kenapa? Karena kita tuh pasti mati tadi itu, Bapak-bapak. Bapak-bapak pernah mikir gak? Nanti kira-kira kalau kita mati itu gimana ya? Kira-kira nih nanti, nah kita tuh di tahun berapa? Mungkin di tahun 2025, mungkin di tahun 2030, atau mungkin di akhir 2024, atau mungkin di akhir tahun 2023. Nanti kita kan mati ya. Gitu betul? Itu pasti itu. Nah kalau pas kita mati, kemudian kita kalau matinya normal, itu kan dimandikan, disolatkan, dibawa ke makam. Semuanya begitu. Kalau udah di makam, nanti dimasukkan ke liang lahat, terus ditutup dengan tanah. Semua begitu. Nanti kita juga begitu. Kira-kira kalau itu terjadi, yang kita rasakan itu apa ya? Jangan pernah mikir itu enggak? Pas jangan tidur di malam hari, mungkin jangan mau tidur, lampu dimatikan, jangan tidur. Pernah bayangin enggak? Apa jadinya kalau seandainya malam itu adalah malam pertama kita di kuburan? Pernah bayangin nggak? Mungkin kita nggak berani bayangin ya. Mungkin nggak berani bayangin. Tapi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Saya takut dulu ya. Kenapa? Karena saya juga akan begitu juga. Ya jangan nanti akan begitu, saya juga akan begitu. Saya nggak nakut-nakuti. Untuk apa ditakut-takuti? Wong itu pasti terjadi. Makanya kalau kita tuh gak menyiapkan diri, betapa ruginya kita menjalani hidup ini. Nah kalau sampai nanti kita tuh menyesal, Pak, menyesal ternyata udah mati, pengen balik ke dunia. Nah kita bisa balik lah. Wong mati semurah teh ora. Ya mungkin ada ya, tapi mungkin 1 miliar ya. Yang namanya mati suri gitu ya. Atau kadang-kadang hidup lagi, tapi mati lagi cepat gitu. Seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan sempat membangunkan Syam bin Nuh. Kan begitu dipanggil kan Syam itu akhirnya bangun dari kuburnya. Asal ditanya,
Dia menjawab jawaban dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitu sudah selesai langsung mati lagi. Jadi kita tuh pasti akan mati. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini betul-betul real, guys. Saya nggak menghayal, bukan, guys. Ini real. Nah, kira-kira kalau kita mati, nanti apa yang terjadi? Kalau secara fisik, orang kalau mati kan tadi dimakamkan, betul, guys? Ketika dimakamkan, lama-lama apa yang terjadi? Busuk kita itu. Akhirnya apa? Kita dimakan cacing, dimakan ulat, dimakan sindat. Lama-lama tubuh kita ini hancur, tinggal tulang. Ya kan? Kalau dengan tulang apa yang terjadi? Lama-lama tulang rapuh, akhirnya kita itu berubah jadi tanah. Tapi itu secara fisik. Secara fisik manusia itu jadi tanah. Kecuali yang diawetkan oleh Allah, seperti Fir'aun atau yang lain. Tapi itu fisik. Dan kemudian ruh kita kemana? Ruh kita nanti itu. Nah, kita nggak tahu. Apa yang terjadi? Nah, disitulah akhirnya pentingnya kita itu memegang kitab suci. Akhirnya kita jadi tahu. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ternyata nanti kalau kita udah mati, kita itu akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan saat di dunia. Pertama bisa ya? Bisa? Oke. Tadi suara antar. Karena berapa menit lagi ya? Nanti biar nggak nabrak waktu Isya ini. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Makanya kita itu sebetulnya kasihan kalau melihat ada orang hidup di dunia yang nanti dia akan bertanggung jawab kepada Allah, tapi dia di dunia ini maksiat kepada Allah. Kasihan kita ini. Akhirnya apa? Didorong oleh rasa kasihan itu, akhirnya kita itu menasehati, kita itu mendakwai. Makanya sebetulnya dakwah di dalam Islam dorongannya itu rasa kasihan, rasa kasih sayang, bukan rasa marah, bukan kemarahan. Jadi kita kalau melihat anak kita nggak sholat, kita kasih tahu nang, nggak sholat, dibangun ke. Kenapa? Kan kasihan karena saya kasihan nanti. Gitu. Nah itulah sebetulnya dorongan Islam itu begitu. Makanya dakwah itu bukan karena kita tuh merasa kita lebih pintar, bukan. Karena dakwah ini adalah bagian dari rasa kasih sayang. Kenapa? Karena kita itu kasihan kalau ada orang tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang dakwah kok didorong oleh rasa permusuhan, rasa benci, ujaran kebencian, dia nggak paham kehidupan. Inilah yang penting Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi manusia itu sehebat apapun, sekuat apapun, pada akhirnya yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kayak Fir'aun. Fir'aun itu kan kuatnya kayak begitu ya, ya kan? Tapi ya pada akhirnya ketika waktunya habis, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya begitu. Makanya Rasul mengatakan, jadi tadi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan orang yang mau beramal, mau berusaha untuk kehidupan setelah matinya. Makanya luar biasa itu. Karena kita tuh alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ini masih hidup, tapi kita diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu terus terang kasihan ya. Saya itu tinggal beberapa lama di Jepang. Saya punya teman profesor dari Amerika. Kemarin itu datang ke sini, ke Undip. Dia di Undip sama saya 3 bulan di Undip. Saya itu kalau lihat dia itu kasihan. Kenapa kasihan?
Orangnya pintar, mau profesor ya, profesor dari Jepang, profesor dari Amerika. Tapi kasihan, kenapa kasihan? Karena nggak ngerti hidup itu apa. Akhirnya bagi dia hidup itu sekedar kerja gitu. Kayak kasihan itu. Makanya kadang-kadang kita sempat diskusi. Nah kasihan gitu. Lihat orang yang dia sudah teman saya itu umurnya udah 70 tahun. Dan kemarin dia memberitahu saya, jadi di awal tahun kemarin anaknya meninggal dunia gara-gara kena kanker. Umurnya baru 40 tahun anaknya itu. Tapi meninggal dunia karena sudah di kemo, sudah diobati radioterapi, tapi masih sakit dan akhirnya meninggal. Kita kalau ingat kayak gitu tuh kasihan. Nah makanya Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, nah kita hidup saat ini itu harus betul-betul disadari. Kita hidup ini gak main-main. Bercanda boleh, namanya juga manusia hidup kadang-kadang bercanda. Santai juga boleh, orang hidup itu juga kadang-kadang perlu santai. Tapi kita perlu ingat, hidup ini nanti tuh kita bertanggung jawabkan. Nah kalau hanya kita isi dengan bercanda, kita isi dengan santai-santai, nah nanti begitu saatnya pertanggungjawaban, kita menyesal untuk yang selama-lamanya. Nah saya nggak bisa bayangin menyesal untuk selama-lamanya itu gimana. Nah kalau kita itu punya istri, ternyata istrinya nggak solihah, menyesal kan? Tapi ada kesempatan cerai. Betul. Kita mau masuk kuliah, ternyata keliru jurusan, kita menyesal. Santai masih bisa ganti jurusan. Betul. Kita mau bangun rumah, udah terlanjur beli, oh ternyata tetangganya nggak seperti yang kita harapkan, menyesal kita. Tapi masih bisa dijual lagi. Kita beli mobil, oh menyesal, ternyata mobil yang lain bisa dibeli, bisa beli yang lain. Tapi kalau sudah menyesal dalam kondisi mati, ternyata kita ketika mati gak bawa iman, atau ketika mati posisinya masih banyak maksiat yang kita lakukan, kira-kira apa yang terjadi? Menyesal ya? Nah, kalau menyesal masih bisa balik nggak? Kan nggak bisa. Nah oleh karena itulah, mumpung kita masih hidup ini, kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Yang pertama apa? Yang pertama kita lakukan itu cari ilmu. Itu yang paling pokok, paling penting. Cari ilmu itu apa? Cari ilmu itu cari ilmu akhirat. Ya kita cari ilmu dunia untuk menjalani hidup di dunia, tapi yang paling penting itu ilmu akhirat. Kenapa? Karena itulah yang nanti kita akan tahu kita itu. Nah, kalau begitu kita sudah punya ilmu, akhirnya kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, di saya itu kadang-kadang ya, kalau baca kisah para sahabat, itu kadang-kadang itu betul-betul takjub ya. Jadi ketika mereka itu sudah betul-betul paham tentang akhirat. Mungkin waktu singkat ya, waktu mungkin 2-3 menit. Kalau saya cerita mungkin nggak cukup waktunya ya. Jadi ada sahabat Nabi, namanya itu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Pernah dengar nggak nama itu? Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jadi kalau jenengan pernah baca kitab namanya Suwarun min Hayatus Sahabat, itu orang pertama yang diceritakan itu adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Bahkan sebelum sahabat-sahabat yang lain diceritakan seperti Bilal bin Rabah, seperti Amr bin As dan lain-lain, Abu Hurairah, yang pertama kali diceritakan itu adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi dalam kitab itu. Hidupnya tuh, beliau itu termasuk yang awalnya memahami kehidupan agak telat. Artinya beliau itu masuk Islamnya agak telat. Jadi Rasul sudah hijrah ke Madinah, padahal dia orang Makkah, baru dia itu masuk Islam. Tapi begitu beliau itu beragama Islam, memahami kehidupan, itu luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya rasa cintanya kepada dunia itu ditundukkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
di era pemerintahan Khalifah Umar. Ya, di era pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau itu ditunjuk oleh Umar jadi gubernur, jadi wali di daerah Homs atau dalam bahasa Arab namanya Himso. Kalau zaman sekarang itu daerah apa namanya? Daerah Damaskus, yaitu daerah Suriah atau Syria. Nah, itu yang diangkat untuk jadi gubernur adalah Sa'id bin Amir al-Juwani. Nah, ketika dipanggil oleh Umar mengatakan, "Ya Sa'id, ana muwalluka ala ahli Himso." Wahai Sa'id, aku angkat kamu jadi gubernur di daerah Homs, daerah Himso. Kira-kira kalau kita gimana ya? Dia akan jadi gubernur gitu ya? Ya alhamdulillah. Tapi tidak bagi Sa'id. Apa kata beliau? Allah takdir nih. Wahai Umar, jangan sekali-kali kau memfitnahku. Marah dia akan jadi gubernur itu. Marah dia. Gak mau dia akan jadi gubernur. Nah, begitu dia gak mau, akhirnya Umar marah. Ganti secara marah ya. Tapi marahnya karena Allah. Wahai Sa'id, engkau telah meletakkan amanah di pundakku, tapi aku gak dibantu. Sekali-kali tidak, wahai Sa'id. Kamu tetap aku angkat jadi wali, jadi gubernur di daerah Homs. Akhirnya terjadi tukaran gara-gara gak mau jadi gubernur. Dan begitu akhirnya ini ciri orang Islam ya. Orang mukmin itu gak pernah cari amanah, tapi kalau diberi amanah gak pernah tahu. Akhirnya beliau menerima jadi gubernur. Ditanya oleh Umar, wahai Sa'id, kamu kalau jadi gubernur di daerah Homs, kamu butuh gaji berapa? Butuh biaya berapa? Apa kata beliau? Wahai Umar, aku gak butuh uang. Kenapa? Karena tunjanganku sebagai orang miskin dari Baitul Mal sudah cukup. Gak mau terima gaji sebagai gubernur. Akhirnya apa? Akhirnya beliau itu berjalan dengan istrinya menuju ke daerah Homs untuk jadi gubernur tanpa uang spesial pun. Akhirnya beliau di sana jadi gubernur, ngurus masyarakat di sana. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu, di zaman Umar, itu yang namanya sensus penduduk itu sudah biasa dilakukan. Jadi sensus penduduk itu sudah dilakukan di zaman Umar, kayak di zaman sekarang. Dan Umar itu kalau melakukan sensus penduduk itu menggunakan orang-orang yang independen, sehingga tidak terpengaruh dengan perkenalan dan lain sebagainya. Nah, ada tukang sensus. Umar mengatakan, tubuh fukara itu, tolong yang orang-orang miskin dicatat namanya, biar kami punya data untuk memberikan santunan, memberikan sedekah, zakat kepada orang fakir miskin. Dicatat lagi orang-orang yang fakir itu oleh tenaga tenaga sensus. Nah, ketika dicatat itu ada orang namanya siapa? Sa'id bin Amir. Nah, begitu datanya sudah dikumpulkan, dilaporkan kepada Umar. Wahai Umar, ini data orang miskin di daerah Homs. Dibaca oleh Umar satu-satu. Ternyata di situ ada orang namanya Sa'id. Umar kaget. Langsung Umar berkata begini, Man Sa'id dua atau Man Sa'id dua. Siapa Sa'id yang dimaksud di sini? Amiruna, ya Amirul Mukminin. Beliau adalah Amir kami, wahai Amirul Mukminin. Umar nangis. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kalau begitu dibuat kebijakan. Umar tuh ngirimi uang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa ya? 1 dinar itu kan 4 gram emas. 1 gram emas itu berarti sekitar 1 juta. Kalau 4 gram kan 4 juta. Kalau 1000 dinar berarti 4 miliar. Dikirimkan kepada Sa'id. Tapi tolong ya, bilang kepada Sa'id, ini harta untuk dipakai operasional sehari-hari. Nah, begitu orang yang bawa uang ini datang sampai ke rumahnya Sa'id, langsung assalamualaikum, menyampaikan salam dari Umar, kemudian memberikan uang dalam kotak ini. Begitu dibuka isinya apa? Uang.
berupa emas. Kan dalam Islam uang itu dinar dan dirham, emas dan perak ya. Dibuka isinya emas 1000 dinar. Kaget dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget seperti orang kaget. Nah istrinya yang di belakang mungkin baru buat teh atau kopi, ikut kaget. Wahai Umar, apa yang terjadi? Apakah Habib mungkin meninggal? Kan innalillahi, dikira Umar meninggal. Tidak, wahai istriku, lebih parah dari itu. Ada apa? Apakah ada bencana? Tidak, wahai istriku, lebih parah dari itu. Gak apa? Umar telah memfitnah kita. Ya sudah, harus selesaikan saja gitu. Selesaikan dengan baik-baik aja lah. Ya sudah, kalau begitu selesaikan ya gitu. Ya apa? Uang itu dibagi-bagi kepada orang-orang yang menurut dia lebih miskin dari dia, tidak tersisa sedikit pun. Kenapa bisa begini? Karena dia itu melihat akhirat. Kakinya di dunia, tapi matanya melihat akhirat. Kenapa matanya melihat akhirat? Karena dia paham kehidupan ini. Nah kira-kira kalau di zaman sekarang yang begitu ada nggak? Kenapa nggak ada? Ya, karena imannya nggak lurus, pemahamannya tentang kehidupan nggak benar gitu. Nah inilah ya, makanya mari kita bukan ingin seperti beliau, bukan ya, tapi kita itu ingin betul-betul memahami kehidupan ini. Kenapa? Karena kita sedang menjalani hidup ini dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan hidup yang kita nggak tahu akhirnya itu kapan. Ibarat kali itu ya, pengantar yang bisa saya sampaikan, saya nggak tahu apakah masih ada waktu untuk diskusi atau tidak, atau sudah isya. Tapi intinya adalah semoga ada manfaatnya. Kalau ada benar semua datang dari Allah, kalau ada yang salah semuanya dari kedua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.